Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi alaihi salam ataupun Samson. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sejarah seorang pejuang Allah yang bernama Syam'un Al-Ghazi ataupun Samson dan hubungannya dengan asal mula pahala ibadah 1000 bulan ataupun Lailatul Qadar. Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, Nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Beliau disebut dengan Syamshan atau Syam'un, dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dalam bahasa Tiberias disebut Shimshon, dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Diha Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama tauhid, mengesahkan Tuhan yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir.
Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan tersebut. Maka orang kafir memberikan ide agar mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istrinya Syam'un gagal karena ketiduran dan disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Memang Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Syam'un berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Melihat hal itu, kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Syam'un. Syam'un memang memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya, sementara ia tetap dalam tidur. Setelah bangun, Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu lagi, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam
lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu beliau diikat pada tiang utama istana yang dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinganya, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang kafir. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Doa Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Dengan izin Allah, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Syam'un hanya beringsut sedikit saja, putuslah tali rambut. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Semuanya hancur, terkubur dalamnya. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Sahabat pena pencari hikmah. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya? Jawab Rasulullah, aku tidak mengetahuinya. Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah Syam'un Al-Ghazi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.